Tsunami! Nyepur aku bang centum. Ada yang nyangkut di Inggris, di Paris, di Jerman. Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Bayar pak, 250.000. Oh jagoan kau. Siapa kau ah? Aku panik, aku lerai bang. Edison, no. Kata kalah sama aku bang, buka ilegal tapi rokok aku biaya cukai. Nah, selanjutnya. Untuk pengeluaran aku, untuk make up, lipstick sama bedak, aku ngerazia siswa kak. Oh dia masuk dalam 5 Favorit. favorit ya Bire? Iya. Betul, iya. Sekarang belum kayaknya. Kloter ini harus diakui secara delivery cewek-ceweknya lebih jago-jago sumpah. Iya. Bagus-bagus. Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini kita harus lebih menyala dari yang lain dan pastikan semuanya berfungsi. Paham? Siap pak. Operator, jangan sampai ada celaka dan tebar harap positif ya. Siap. Hai, nyala yuk! Tinggal dikit lagi nih, jangan sampai ada yang kelewat ya. Meisa, aman di jalan? Tenang aja sama Yuasa mah. Selamat datang kembali di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 5. Energi yang luar biasa diberikan oleh para peserta di Palembang. Di segmen yang pertama tadi kita akan melihat bagaimana perjuangan-perjuangan peserta selanjutnya di segmen ini yang pasti akan membuat juri lebih terhibur. Dan yang seperti kita informasikan, kita mencari 10 besar di tiap kotanya, di mana 3 besarnya akan kita berangkatkan ke Medan untuk final. Dan yang lainnya 10 besar tersebut mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Dan juga nanti di partai final atau di babak final akan memperebutkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Luar biasa, masih semangat teman-teman di Palembang? Yoi. Teman-teman juri bagaimana? Oh jurinya lemes. Tenang masih banyak, ada 16 kiwil lagi yang akan. Kiwil belum pulang kan, kiwil kan. Baik, tanpa berlama lagi kita akan langsung panggilkan peserta selanjutnya di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 5 di Palembang. Kita berikan tepuk tangan untuk Arya Satria dari Palembang. Nalin bang, aku pelatih timnas Guam. Enggak bang, nama aku Arya bang. Jujur bang, jadi orang gendut tuh gak enak banget bang. Karena aku tuh sering banget dikatain bang. Pernah kemarin ada yang ngatain aku, ih besar banget perutnya. Sekali makan berapa piring. Jujur bang, aku kalau makan cuma sepiring bang. Piring tumpeng bang. Agak besar bang piringnya bang. Ada lagi yang bilang, ih besar banget perutnya. Apa isinya? Labubu bang. Nih bang, labubu. Ada ini.
sakit hati aku bang. Gara-gara itu aku jadi trauma buat keluar bang. Kayak tadi pagi aku ke pasar, ada ibu-ibu sama anaknya ngatain aku. Anaknya bilang, ibu, King Kong. Ku jawab, adek, kakak bukan King Kong, kakak mobil busuk, Tintin. Ya Allah, kesel aku bang. Apalagi orang gendut susah banget nyari baju bang. Bener, aku nyari baju di pasar susah banget. Ku cari mbak, ada nggak baju ukuran 10 XL? Aduh kak, kalau 10 XL nggak ada. Coba cari ke toko sebelah. Ku cari ke toko sebelah nggak ketemu. Ku kelilingin pasar itu tetap nggak ketemu bang. Pulang lagi aku, toko yang mana mbak? Itu toko hordeng. Wush. Ngeje mbak. Akhirnya aku beli bang 5 meter bang. Ini hordeng semua ini bang. Kesel banget, apalagi nenek aku bang. Ya Allah. Gara-gara tetangga aku ada yang gendut dan pakai narkoba, dibilangnya aku pakai narkoba juga bang. Biar nenek aku percaya aku nggak pakai narkoba, akhirnya aku tes urin. Alhamdulillah bang, narkoba aku negatif bang. Diabetes aku positif bang. Ya Allah. Kebanyakan minum jamu apa itu. Aneh pokoknya. Salah. Iya Allah aneh banget. Gara-gara badan aku gendut, mama aku bilang olahraga lah kak. Ayo diet, semangat. Masalahnya nggak seluruh olahraga itu bisa dilakuin sama orang gendut bang. Contohnya apa yang simple, berenang. Aku pernah berenang di tempat kolam berenang umum bang. Baru mau masuk aku bang, dari ujung ada yang teriak, tsunami! Nyebur aku bang, centum. Ada yang nyangkut di Inggris, di Paris, di Jerman. Kau tolong bilang, cintakah tidak? Oh, cintakah tidak? Ya Allah bang. Aneh bang. Apalagi olahraga ekstrim bang. Gak sembarangan orang gendut bisa olahraga ekstrim bang. Contoh terjun payung. Gak bisa orang gendut terjun payung. Kalau orang kurus enak bang. Turun dari pesawat. Sui, push, kebuka parasutnya. Kalau orang gendut bang. Turun dari pesawat. Sui, cegar. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Aku Arya, terima kasih. Selanjutnya kita sambut, ini dia Anca dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyingok komika tadi lucu-lucu galau, pas break rasanya aku pengen balik. Iya, tapi olehnya ditawari makan tadi jadi orang. Perkenalkan, nama gue Anca, profesi gue sebagai ojol. Banyak yang nanya, bang itu kerjanya di pabrik pasta gigi ya? Bukan ya, itu odol. Ya gue kasih tahu, ojol itu ojek online, sedangkan odol itu mencegah gigi berlubang. Gak lucu ya bang? Apa boleh izin pulang ini? Terus terang gue bangga jadi ojol. Walaupun banyak orang-orang yang ngomongin gue, terus membanding-bandingin gue sama anaknya. Contohnya kemarin pas gue lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba ada ibu-ibu. Dia selalu bandingin gue dengan anaknya. Dia bilang anaknya sekedar jadi orang sekarang. Maksud gue, selama ini apa bu? Anak ibu selama ini apa? Pangeran kodok? Kuda lumping? Apa siluman mimpi? Sebenarnya gue di sini apa? Ibarat gula pasir tuh, kalian gulanya, gue pasirnya. Seperti lagu Twinkle Twinkle Little Star. Gue tuh cuman little, sedangkan kalian starnya. Gue tuh orangnya gak percaya diri. Bayangin, sama diri sendiri aja gue gak percaya, apalagi sama orang yang mau minjem duit. Terakhir ada ibu-ibu yang mau minjem duit. Katanya untuk dia bekal nikah.
Dari dia masih gadis sampai sekarang udah janda 7 kali, utangnya belum dibayar. Terus apalagi gue gak percaya sama iklan yang mengatakan dapatkan hadiah mobil di dalam tutup botol. Nah itu gimana caranya? Mobil sebesar gitu dimasukin di tutup botol yang kecil banget. Iya mungkin itu urusan kalian lah ya. Yang jadi masalah ketika gue dapat hadiah tersebut gitu. Gimana cara ngeluarin mobilnya coba? Apa harus dicungkil pakai tombak zilong? Skill 2, skill 1 terus ulti? Apa harus dikeluarin, apa harus dibelah ya? Dibelahnya pakai golok pembelah naga gitu? Udah bang, saya kasih bintang 5 abang, tenang ya bang. Terima kasih bang. Selanjutnya ada Weda Senin dari Jambi. Yuasa ulang tahun yang ke-51. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bang, namaku Weda. Kalian pernah gak sih lihat tukang galon kecelakaan? Belum pernah kan? Aku pernah bang. Aku tukang galon itu. Aku pernah kecelakaan. Gara-gara motorku tuh Suprafit yang udah gak fit tahun 2003. Motornya itu udah busuk. Kepalanya geter, rem depan gak ada. Dan akinya tuh soak. Tapi alhamdulillah. Sekarang motornya udah bagus bang. Karena aku pakai aki Yuasa tipe YT7C. Yes. Yang spesifikasinya 12 volt, 6 Ah. Itu cocok untuk motor-motor Suprafit. Dan juga bang, gara-gara motorku ini sekarang udah bagus, aku tuh jadi semangat ngantar galon. Motor ini sekarang enak dibawa ngebut. Sumpah. Makanya kalau misalkan ada customerku yang ngechat gitu, bang pesen galon 5 diantar ke perumahan ini. Langsung gue balas, siap. Bawahnya aku kasih slogan. Di saat galonku kejemput, di saat itulah Revoku kebut. Tapi kan motorku Supra ya. Salah ini setupnya. Tapi bang, kalau misalkan aku dari Jambi bang. Selamat. Dari Jambi aku tukang galon bang. Tukang galon. Iya tukang galon. Udah pasti gak menang aku ini ya kan. Minimal diongkosi 200.000 bang. Buat travel. Jadi tukang galon tuh gak enak guys. Sumpah. Apalagi ketemu customer-customer yang random. Aku pernah ketemu bapak-bapak namanya Pak Jumadi. Waktu itu aku ngantar galon siang-siang. Dia lagi tidur depan rumahnya, pintunya dibuka. Ku ketok, tok, tok, tok. Pak, galon pak, masih gak bangun. Yang kedua, tok, tok, tok. Pak, bangun pak, alhamdulillah bangun. Sambil kusiram air. Dan juga alhamdulillahnya, dia bangun terus gini-gini. Ngapain pak? Ini mas bentar lagi ngumpulin nyawa. Mending aku kasih 200.000 aja ini Bang Valen. Hitung-hitung sedekah sama anak yatim bang. Saya Weda, selamat malam. Terima kasih Weda. Selanjutnya Agus Syaputra Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nama aku Agus Syaputra bang. Jujur aku orang insecurean bang. Insecurean aku. Insecure.
Kenapa? Karena aku ngerasa bang, banyak hal yang kurang di diri aku bang. Yang buat aku tuh gak pede. Salah satunya nama bang. Nama aku Agus, biasa. Nama panjang Agus Saputra, biasa aja bang. Ini bukannya gak bersyukur soal nama nih bang. Karena kita tahu nama adalah doa. Tapi setelah aku cari, gak ada bang doa tentang Agus bang. Memang kita tiap berdoa minta yang Agus, cuman kan kurang B bang. Hal ini juga yang ngebuat aku tuh gak pede bang kalau kenalan dengan orang. Karena aku ngerasa nama aku tuh 2 kata informasi. Agus Saputra. Agus ini nih buat ngasih tahu kalau aku lahir di bulan Agustus. Karena gak mungkin aku lahir di bulan Sutena. Lahir di artis Bali aku bang. Kalau kau marah ku bujuk, ku tak mau kau merajuk. Saputra, ini nih buat nandain kalau aku cowok bang. Simpelnya gini, Saputra cowok, Saputri cewek, sapu-sapu ikan. Bang aku ngerasa kalau namaku di pasaran banget bang, banyak banget bang di Indonesia Bumi Raya ini bang. Kesel aku bang. Umur aku 24 tahun bang. Selama 24 tahun aku gak pede kenalan. Dan selama 24 tahun aku dikira orang Jawa. Memang sih kemana-mana aku pakai baju Projo bang. Projowo bang, Projowo. Tapi kalau boleh cerita nih bang. Sebelum aku punya nama Agus, pas aku lahir tuh nama aku bagus bang. Muhammad Randy Herlambang Akbar. Aku itu bang. Keren jujur. Bab. Zap. Jomplang banget sama Agus ini bang. Ibarat kata kalau makanan bang. Randy ini tadi bang. Donat Ciko. Nah Agus ini bang getuk. Saya Agus, thank you kawan-kawan. Selanjutnya kita sambut Mabir dari Lubuk Linggau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya dibantai Adiaksa, aki terbaiknya Yuasa, tepuk tangan. Gila Bang Palen, ngatain Sriwijaya di kandangnya sendiri Bang. Bahaya Bang, tolong Bang, musikan aku ke Medan nanti Bang ya. Niat mencari lucu, nyari luko ini Bang. Ya, selamat malam semuanya, aku Valverde. Yang habis kena tinju. Yang anak bola pasti tahu pasti. Dan aku pengen ngasih tahu kalau aku tuh punya penyakit mata dari lahir namanya glaukoma. Intinya penyakit mataku tuh sudah di level parah. Aku tuh dibilang sehat enggak, tapi dibilang buta insya Allah. Sudah di level itu aku. Makanya aku tuh bingung gitu, aku tuh tergolong orang apa sih sebenarnya? Dibilang orang normal, enggak, dibilang orang cacat masih magang. Makanya pas aku ngelihat tadi ada Abang Miton ya yang tunanetra, yang buta, aku langsung respect Bang. Senior. Ampun. Buat yang belum tahu, seberapa parah level apa tuh sakit mataku. Aku tuh kalau main HP ini bener, sumpah. Sedekat ini. Cuman aku yang lagi main HP dikira servis LCD. Padahal kan yang rusak bukan LCD-nya, matanya Bang. Karena kebiasaan aku yang kayak gitu, main HP sedekat kayak gini nih, itu sering menimbulkan kebingungan di antara orang-orang yang gak kenal aku Bang. Aku ingat banget, aku kan ngerantau ke Jakarta. Pernah aku lagi nunggu bis, main HP deket-deket bosen kan. Aku disamperin sama ibu-ibu. Aku yakin lihat ibu itu baik. Dia bilang ke aku kayak gini, "Adek, main HP jangan deket-deket, nanti mata kau rusak." Dalam hatiku lah rusak Bu. Telat ibu ngingatinya. Cuma karena aku baik ya, aku bilang sama ibu itu, "Bu, saya main HP deket-deket karena memang gak kelihatan, bukan hobi. Jadi saya kalau main HP memang deket-deket. Ngerti ya Bu? Oke." Lanjut aku main HP. Ibu yang sama lagi-lagi mengingatkanku dengan nada yang lebih marah. Dia bilang, "Dek, main HP jangan deket-deket." Aku dibentak gitu, aku marahin balik dia Bang. "Bu, aku udah bilang kalau aku main HP tak deket-deket, aku tak kelihatan." Ibunya balik marah. "Ya sudah terserah kau main HP dekat-dekat. Jangan dekat-dekat HP aku tapi." Salah HP. HP ibu itu gak aku lihat kawan-kawan. Maaf Bu. Dan tidak sampai di situ. Karena kebiasaan aku yang suka deket-deket, itu tidak bisa membuat aku tuh ikut nobar bola. Tahu kan nobar bola yang pakai layar tuh? Itu jujur aku gak bisa. Pernah aku satu nonton bola deket banget pas nobar. Saking dekatnya aku nonton Neymar Risi Menggeli. Awas, nonton bola depan TV, jangan depan kotak penalti.
Ya ampun, ya ampun. Dan juga, walaupun aku punya penyakit mata kayak gini bang, aku pernah merantau ke Jakarta 2 tahun lebih dan tidak mati bang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mabir. Mabir boleh tetap di atas panggung, kita undang 4 peserta lainnya tadi, Arya Satria, Anca, Weda dan juga Agus Syaputra. Silakan boleh ke depan sini kembali bersama dengan kita. Oke, ini dia konter pertama di segmen kedua. Boleh geser ke sini. Siap Mas Arya. Kita minta dari teman-teman juri Patra dulu, Pat. Silakan Patra. Oke, Arya, penekanan selamat tahun baru lucu lah ya, boleh lah ya. Tapi memang premis badan besar tuh udah cukup umum sih sebenarnya. Mungkin tadi yang kita tunggu tuh orang besar di Palembang tuh seperti apa gitu. Kedatangan, kalau gue sih pengennya mendengarkan apa yang terjadi di Palembang sebenarnya, karena kayak premis orang besar tuh udah banyak banget gitu sebenarnya. Terus Mas Anca, udah lama stand up Mas Anca? Udah lama stand up? Boleh pakai mikrofonnya Mas Anca? Boleh pakai mikrofonnya? Ya silakan boleh dijawab Mas Anca. Baru 2 kali open mic. Wah baru 2 kali open mic, gak kelihatan ya. Serius, kemarin audisi Cuko, nah ini audisi ini. Kemarin audisi, hari ini audisi juga. Ya, audisi ini, kompetisi sebelumnya Cuko. Oh, berarti 2 kali stand up tuh Cuko. kemarin sama ini? Iya, Cuko. Apa sih Cuko? Acaranya acara Palembang. internal. Oke. Siap. Terus buat Weda, hati-hati di jalan pulang ke Jambi ya, jauh. Sama Mabir kayak emang pernah ngeliat di Jakarta ya Bir ya? Bir? Iya bang. Iya. Dia kan gak lihat tapi denger. Enggak, tadi dia ngeliat ke sana. Ya biarin serah dia mau lihat kemana. Ya kan gue di sini. Ya Bir, tapi kayak emang beberapa delivery lu kayak kurang yakin aja Bir gitu. Oke. Oke, itu aja sih siap. dari Terima gua. kasih Patra. Popon silakan. Ya kalau Mabir kayaknya tadi kebingungan gara-gara opening yang lu pakai tadi terus lu kayak kikuk sendiri ya Bir. Kenapa Bir tadi yang Sriwijaya itu tadi? Boleh dijawab Bir. Ya itu buat ngejilat Yuasa aja bang. Oh iya, kayaknya itu yang mengaruhi lu akhirnya jadi orang-orang bingung di awal lu ngomong apa sehingga kayak lepas aja gitu fokus dari lu. Lu juga pernah ikut kan ya season berapa waktu itu Season ya? pertama ya Bir? Yang 1 bang. Season 1, iya gue inget. Waktu masih online ya Pon? Betul masih online, masih di Jakarta juga waktu itu dia udah, karena biar kata online pas final dia ada ya. Iya. Dia datang. Dia masuk dalam 5 Favorit? 5 favorit ya Bir ya? Iya bang. Betul, iya. Sekarang belum kayaknya. Jahat banget Pon. Jahat. Ya, gua kan menurut penilaian gua aja. Kalau Iya. di kloter ini kayak yang paling bagus mah Arya lah ya, gokil. Lagi dong ya, ke Paris lagi dong. Ayo dong. Set. Yang gini ya. Ayo. Di Paris, di Jerman. Cintakan tidak, kau cintakan tidak. Bagus. Tapi kurang. Ajarin Dik yang bener masa kayak gini. Gak usah. Enggak. Gue baru kali ini ngelihat orang bisa selincah itu padahal sebesar ini loh. Luar biasa. Loncat-loncat loh tadi. Betul. Emang tadi Arya stand up ngebakar 10 kalori lah kira-kira. Sering-sering aja stand up begitu lumayan, siapa tahu bisa kurus siapa tahu. Oke. Terima kasih. Ada lagi udah cukup Popon? Ali terakhir boleh Li. Tambahin aja, Agus. Tadi kenapa Agus? Oh makanya, udah nggak bisa nyambung. Makanya closingnya under ya, waktunya under banget ya. Iya under. Ya, di tengah tadinya ada materi iya. tapi lupa ya. Agak lupa makanya kelewat. Ya. Cuman kalau saya sih sayang banget karena sepanjang penampilan ngelihatnya ke juri doang. Jadi kayak nggak yakin. Kayak dari situ aja saya ngerasanya
wah ini kayaknya udah nggak yakin dengan materi nih. Makanya Oke. tatapannya cuma full ke juri gitu. Harusnya lebih diperhatiin semua yang ada di sini sih, itu aja. Berarti baiknya kalau lagi audisi kayak gini tuh juri tetap dilihat tapi jangan lupakan Jangan penonton. lupakan gitu penonton, ya. walaupun ini teman-temanmu yang mungkin udah sering kau lihat, tapi ingat kalau mereka juga ada di sini gitu. Oke, siap. Terima kasih Li. Bang Valen menambahkan. Jadi kalau lupa gitu harusnya bagaimana itu, Li? Langsung joget kayak tadi. Ada nggak kayak si siapa Weda. Iya. Weda tuh di awal dia udah keserimpet dari awal bang. Padahal depannya meyakinkan ya. Iya, depannya Udah meyakinkan. tukang galon. Udah galon. Apa nih tukang Iya, galon? setelah tempat mau ngejilat Yuasa. Udah meyakinkan. Saya dari Jambi. Iya, Lebih hafal materi produk daripada materi stand up-nya. Iya. Gue juga ada pertanyaan buat Weda. Itu kecelakaannya gimana jadinya? Nggak tuntas ya. Nggak tuntas itu. Gue nungguin loh. Iya. Jadi hujan bang. Bodoh. Diceritain. Nggak, Diceritain serius. beneran. Oke. Habis hujan. Terus ada ini ojol mau nyebrang. Bang Anca. Iya ini. Tapi bener dari Jambi hanya untuk hari ini. Iya serius. Keren, tepuk tangan dong. Berapa jam dari Jambi ke Palembang? 7 jam. 7 jam. Naik travel? Naik travel. Oh, mantap nih perjuangannya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak buat Bang Valen? Kayaknya belum tersentuh 200 ribu. Tadi kan udah nyindir. Gak bohong bang, serius. Duitku cuma 100 ribu nih bang. Tinggal ini Bang Valen. Bener. Tetap belum menyentuh ya, sorry ya. Belum. Kalau masih belum kena, coba pinjam ke Mami. Mami bawa sejuta, Mi. Bawa sejuta kan, Mi? Oke. Tepuk tangan untuk closer ini. Terima kasih teman-teman. Dan kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman, kita hari ini akan mencari tidak hanya 3, tapi 10 terbaik ya. Dimana 3 yang akan berangkat ke Medan untuk babak final nanti. Kita lanjut untuk di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 5. Kita sambut ini dia. Adis dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Adis, bapak aku preman pasar. Dan punya 4 tato bang. Di punggungnya ada tato burung Garuda sama kapak. Di lengan kanan tato nama dia, Edison. Di lengan kiri ada tato burung merak sama Arhan. Baru ditambah pas cerai sama Zizo. Dari sini kita bisa tahu ya, kalau Edison ini pecinta unggas. Tapi meskipun dia pecinta unggas, kami nggak melihara ayam. Soalnya kalau mau tinggal minta aja ke pedagang di pasar. Bukan cuma ayam, beras, ikan giling, aki yuasa, tinggal minta aja. Asoy. Jadi jangan heran, aku bisa sebesar ini karena makanan haram. Gara-gara bapak aku preman, aku gak pernah ngajak temen aku ke rumah selain temen cewek. Pernah sih ada cowok yang mau ngajak aku jalan. Aku izin sama bapak aku. Tapi gak ada kabar sampai sekarang cowok itu. Aku curiga bang, dia dibawa terbang burung Garuda. Ganti Arhan di Thailand. Bapak aku tuh keras banget bang sama orang lain. Pernah ada kurir paket, nganter paket ke rumah. Bapak aku yang nerima. Salahnya aku COD bang. Bapak aku yang nerima. Paket Adis. Hah, makasih. Bayar pak, 250.000. Oh, jagoan kau. Siapa kau ah? Aku panik, aku lerai bang. Edison, no. Tenangin diri lo, Edi. Ikan kita nggak bayar, ini gamis. Oren rumah kita nanti. Tapi walaupun bapak aku preman bang, dia ngasih aku nama yang bagus, Adis.
anak gadis yang rajin majelis. Beneran, aku sering pergi majelis bang. Bisa dilihat di highlight Instagram aku yang ada emoticon hati di perban. Semua kegiatan aku majelis ada di situ bang. Serius, aku majelisan tuh karena 2 alasan bang. Yang pertama, jelas karena ustadznya ganteng. Kalau ustazah aku jarang. Yang kedua, biar hisap bapak aku ringan. Ada untungnya dia punya anak aku kan. Aku Adis, terima kasih. Selanjutnya kita sambut Mawet Sajid Palembang. Siapa di sini yang HTS-an tapi belum dikasih kode? Selamat malam barkode. Juri, teman-teman Komika, aku Mawet dan aku belum nikah dan aku berasal dari Oki, bukan Oki Rengga bang, tapi Ogan Komering Ilir, kabupaten aku. Aku belum nikah bang, teman aku sudah nikah. Kata teman-teman, Mawet, nikah ngapa? Keburu kiamat. Memangnya kita ditanya sama malaikat apa? Mawet, are you Oke. Ulang dari Adis lagi, Adis, des, closing lagi, des. Adis, closing lagi, closing. Gak bisa. Kejauhan. Masih lama bang, lanjut bang ya. Ya lanjut. Enggak, kata teman-teman, Mawet nikah keburu kiamat. Ya nanti kata aku besok aku nikah. Memangnya nikah itu kan urusan kita kan? Enggak. Maaf bang. Oh iya, aku potong. Tapi teman-teman aku yang sudah nikah itu ada perubahannya bang. Pertama, rokoknya berubah jadi ilegal bang. Ay bro, udah ganti aja merek rokok. Ya bos katanya. Karena sebagian anggarannya dialihkan ke susu. Oke. Kata kalah sama aku bang. Muka ilegal tapi rokok aku bea cukai. Selanjutnya. You know kan teman-teman. Aromanya rokok bea cukai. Kayak menyan, ngeplay, pengen terbang. Pas diterbang bertemu seseorang. I think Mimi Peri tapi outfitnya sopan. Ternyata malaikat teman-teman. Perubahan kedua itu pada fisik. Teman. Setelah nikah kok muka lo glowingan. Kurang darah ya. Enggak, aku sering begadang. Dulu aku sebelum nikah. Aku sering Pakai face wash. Tapi setelah menikah ini aku pakai odol katanya. Oi bos, kata aku kan. Cukup hubungan aja yang dingin. Mungkin Leo jangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mawet. Thank you Mawet. Selanjutnya kita sambut, ini dia Uti dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin kak, nama aku Uti. Aku guru. Tapi aku bukan istri Kak Jasnain. Aku guru honor, gaji 300.000. Tugas guru itu mencerdaskan anak bangsa dengan gaji 300.000. Nanti dulu kak, anak bangsa, anak aku dulu. Masa anak guru bodoh? 3 kata lucu itu, anak guru bodoh. Aku gak mau anakku bodoh kak, kuleskan dia di Kumon. 1 juta sebulan, nombok aku kak. Dengan pengeluaran aku itu, jadi aku selain jadi guru, aku juga buka kantin kak di sekolah. Rame kak, kantin aku rame. Kakak pikir karena jajanannya murah? Atau karena banyak makanannya? Bukan kak, setiap siswa yang jajan di tempat aku kasih nilai tambah. Aku ke kelas-kelas kak, anak-anak kalau jajan tempat ibu beli bakso, gorengan sama minuman, ibu kasih nilai 90. Tapi kalau bakso sama gorengan aja
80 kata ibu. Itu pengeluaran untuk anak aku itu di kantin Kak. Untuk pengeluaran aku, untuk make up, lipstick sama bedak, aku ngerazia siswa Kak. Ini lipstick Kak, aku hasil ngerazia Dwi siang kemarin. Bedak Kak, aku ambil bedak Wardah. Walaupun ku pakai kayak bedak Kelly Kak. Jadi lumayan Kak, karena pengeluaran jadi guru dikit. Selain aku jadi guru dan bibi kantin Kak, aku juga stand up sekarang. Aku Kak, setiap mau open mic, aku tes materi Kak ke kelas-kelas. Ku tes materi dan anak-anak aku itu Kak ketawa terbahak-bahak. Lucu Kak. Tapi pas aku open mic anyep, nggak ada yang ketawa Kak. Aku bingung Kak, apa anak-anak aku ini ketawa respect? Memang pas ketawa Kak, hahaha respect, itu memang dia Kak. Aku udah lupa Kak, cuman nilai di umur. Timernya kurang Kak, 3 menit. Iya, jadi bentar dulu ya Kak, iya. Saya nah 5, 4, 3. Assalamualaikum, terima kasih aku. Uti, terima kasih Uti. Selanjutnya kita sambut Rau Ramadanti Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama aku Danti dan aku seorang ASPRI, asisten pribadi ketua DPR. Tapi demi Allah aku bukan simpenan. Soalnya banyak yang suuzon. Tugas aku jadi ASPRI, ngatur berkas, nyusun jadwal, dan yang paling sering aku tuh disuruh bikin pantun untuk Bapak pidato. Maksud aku kalau tujuan untuk berpantun cuman untuk dibilang cakep. Nah, jatuh. Kalau cuman untuk dibilang cakep, pakai make up. Bukan berpantun. Dan kemarin aku bilang, Pak izin Danti mau ikut lomba stand up. Oke Danti, siap. Sini Bapak bantu bikin materinya, Bapak titip 1 ya. Berharap apa aku Bang sama orang yang pidatonya pantunnya aku yang bikin. Nih aku coba sampein, amanah, DPR. Kemarin aku beli gado-gado. Uang aku kurang 5.000. Pas penjual marah-marah, pas pulang aku sadar tidak semua orang bisa nerima kekurangan aku. Nah, tidak lucu kan? Jatuhnya nasihat. Harusnya kalau memang harus titip, menitip, yang nitip itu aku. Menitip aspirasi rakyat ke Bapak. Cuman dalam hati itu aku ngomongnya tidak berani. Ketika orang tahu aku ini ASPRI, banyak yang berpikir bisa menyampaikan aspirasinya lewat aku. Danti, di daerah ini sering mati lampu. Danti, air pump seminggu tidak hidup. Danti, menu MBG besok apa? Aku tidak tahu menu MBG besok apa. Yang aku tahu besok Bapak nak makan pindang. Dan saking seringnya aku ikut kegiatan Bapak, aku tuh jadi sering ketemu orang-orang yang random. Bapak-bapak random yang bisa baca pikiran. Aku lagi bertiga sama teman aku tiba-tiba ditunjuk. Kamu ini mikirin suami kamu yang kalah slot. Oh iya. Kamu ini mikirin pacar kamu yang ketahuan selingkuh. Iya. Bener galau ini. Kamu? Iya kamu. Oh aku Pak, iya. Katanya gitu kan. Kamu ini gak ada pikiran. Kesel aku Bang, aku jawab.
Iya Pak, aku gak ada pikiran Pak. Aku gila, aku nih Pak gila aku Pak. Bener gila aku Pak. Kalau aku gak lulus ke Medan Pak, aku tambah gila. Ku makan ya Pak abang berlima. Ku makan Bang. Besok ku hadang di simpang bandara. Aku Danti terima kasih. Gak boleh pulang kita. Terima kasih Danti. Selanjutnya kita sambut ini dia Ricardo Tampu Bolon, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kristen ya Bapak Ibu. Kenalin, nama saya Ricardo Tampu Bolon dan tema hari ini adalah profesi ya. Saya kerja di BPS. Buat yang belum tahu, BPS itu adalah singkatan dari Bambang Pamungkas. Enggak dong ya. Badan Pusat Statistik. Dan pekerjaan kami adalah melakukan survei-survei yang mencatat seluruh penduduk Indonesia. Mau yang tua, muda, kaya, miskin, sehat, ODGJ, GJLS, semuanya kami catat. Yang penting hidup ya. Tapi ada satu survei yang buat kami ini merasa tertantang Bapak Ibu. Ada resikonya, namanya survei kemiskinan. Karena setiap kami melakukan survei ini, masyarakat itu ngotot untuk dapat bantuan. Padahal bantuan bukan job desk kami cuma nyatat gitu loh. Jadi pernahlah kami survei ke satu daerah perkebunan, aku datang ke rumah warga. Misi Pak, dari BPS mau mendata. BPS itu apa? Bambang Pamungkas Pak. Boleh minta datanya Pak untuk survei kemiskinan? Untuk apa? Nyatat aja Pak. Iya, untuk apa? Iya, nyatat aja Pak. Masa kalian cuma nyatat? Kasihlah bantuan, kami ini orang miskin. Bapak ngomong miskin, tapi tangan Bapak ada iPhone 17. Oh bukan deh, ini remote AC. Bobanya 3 kelihatan Pak. Iya kelihatan ya, yaudah bentar ya. Pergi Bapak itu ke dapur. Dalam hati aku, puji Tuhan akhirnya Bapak ini boleh mengerti bahkan sambil ngambilin minum. Dalam hati aku, tapi dunia tidak semudah itu Bapak Ibu. Semenit kemudian beliau muncul dari belakang, bukan bawa minum, tapi bawa parang Bapak Ibu, parang di tangan sambil ngomong, jadi ada gak Dek bantuan itu? Aku gemeter, aku gak tahu mau ngomong apa. Kalau ku jawab ada, aslinya gak ada. Kalau ku jawab gak ada, aku terbelah dua. Aku gak tahu mau ngomong apa. Bapak itu lanjut ngomong dengan halus. Kalau gak ada sih gak apa-apa Dek. Tapi pas ngomong itu, parangnya digesek-gesek di badannya. Kami sih gak apa-apa Dek, kalau gak ada gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku masih gemeter, aku belum bisa menjawab. Bapak itu lanjut mainin parangnya. Ada gak Dek bantuan itu? Ada gak Dek? Makin lama makin aneh. Ada gak Dek bantuan itu? Ada gak Dek? Aku masih panik, aku masih diam. Bapak itu ngambil parang satu lagi. Set, dilempar. Atraksi. Makin lama makin liar disundul. Aku udah gak tahan, aku teriak, stop Pak, stop. Bapak dapat bantuan, rumah Bapak akan kami bedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena rumahnya dibedah Pak. Bukan Dek, Bapak udah pegel, ini udah terbaret-baret. Wah. Terlalu liar. Saya Ricardo, selamat malam. Itu dia Ricardo. Terima kasih Ricardo, boleh tetap di sini. Kita panggilkan keempat lainnya, ada Adis, Mawet, Uti, Danti. Silakan. Ini kloter ini banyak perempuan nih, luar biasa ya. Dari Palembang ya. Kita minta Randika Jamil dulu. Silakan Mas Dika. Terutama untuk Pak Mawet ya. Favoritnya Mas Dika nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sih tadi udah lihat dari geliat-geliatnya. Emang kayaknya lagi gak sabar aja Mawet ya. Ini dari tadi yang boleh minta tepuk tangan buat cewek-ceweknya. Kloter ini harus diakui secara delivery cewek-ceweknya lebih jago-jago sumpah. Yeah. Bagus banget. Yang tengah takut. Tapi aku sih tertarik dengan Mawet memang. Mawet, ngapalin banget kayaknya ya. Dihafal, terus jadi abis itu ngelihat ini mulu, ngelihat waktu mulu. Jadinya banyak keganggu, banyak ke distract gitu. Udah lama? Apanya?
Enggak. Udah lama stand up-nya? Oh baru? Baru. Yeah. Gila lu ya. Itu dia yang ngomong. Gila lu. Tapi kelihatan kayaknya jam terbang, jam manggungnya harus lebih diperbanyak lagi. Harus tahu kalau lagi kompetisi kayak gini juga nggak harus selalu merhatiin si timer. Karena itu akan jadi ngedistract jadinya. Oke. Gitu. Buat yang lain, Adis, gue suka sekali dengan materinya. Rapih banget. Rapi, deliverynya bagus. Terus juga treatment punchline-nya. Terus kalau buat Uti ya? Buat Uti, deliverynya rada unik sebenarnya. Jadi kayak bercerita ke anak-anak. Ini udah keberapa kalinya? Stand up? Boleh pakai mikrofon, Ti. Berapa kali, Ti? Udah berapa kali, Ti? Ada kali 4 kali ya. Oh, 4 kali. 6 kali, 7. Gak tau bang, lupa bang. Lupa bang. Oh, emang rada pelo ya. Kebanyakan ngerazia murid. Iya benar. Iya gara-gara itu kebanyakan tuh kayaknya ya. Lipen setipnya ya. Iya bang. Iya tapi kelihatan sih. Maksudnya karena jam terbangnya belum banyak juga. Akhirnya banyak goyang. Jadi rata-rata yang di kloter ini banyak yang goyang-goyang. Oke. Gimana goyangnya? Gini nih. Asal. Mawet seneng banget lihat lu goyang. Iya dari tadi udah ngeliatin. Terima kasih Mas Terima Dika. kasih. Ali Akbar silakan. Ya setuju dengan Kang Dika. Memang kelihatan Adis yang lebih matang ya di antara berlima ini. Cuman di singkatan Adis, anak gadis rajin ke majelis. Sebenarnya kan kalau stop di anak gadis udah bisa juga itu. Iya kan Adis, anak gadis. Tapi ditambahin anak gadis rajin ke majelis. Karena kalau nggak ada rajin ke majelis, beat selanjutnya nggak bisa lanjut. Kan dia selanjutnya dia bilang, iya dia sering ke majelis. Ya, kalau jilbab dibelain lo ya. Pilih-pilih lu. Pilih-pilih lu. Lu nggak Mawet gak dibelain lo, Mawet. Mawet didiemin. Canda ya Mawet, canda ya. Untuk Mawet nanti ada pesan yang mau disampaikan sama Bang Valen. Tapi buat Raudan nih, Raudan menurut saya ini padahal premisnya bagus banget. Maksudnya sudut pandang seorang Aspri. Tapi sayangnya banyak faktor yang bikin keganggu gitu. Ada beberapa kayak nomor jatuh itu hal kecil tapi bisa bikin ganggu penampilan gitu. Terus juga kayak beberapa kata-kata keserimpet kayak kejeda apa jadinya kita juga akhirnya kayak panik sendiri gitu. Dia mau ngapain nih? Dia mau kemana nih gitu. Terus yang terakhir punchline-mu itu mungkin akan bekerja kalau kau buka rambut nggak ada jedanya. Jadi kayak itu udah kayak langsung disiapin ya, gitu. Ya nyangkutnya itu mungkin juga salah satu faktor yang bikin keganggu. Mungkin boleh diulang bagian lepas rambut. Boleh lihat. Ya, tapi udah dibuka. Udah. Ya, itu aja sih. Oke siap. Bang Valen silakan ada pesan buat Mawet. Entah kenapa gue lihat dia kayak Ajis doa ibu tuh. Oh iya, itu baru nyadar. Topinya. Ya. Tapi gue apresiasi di sini bukan cuman banyak yang wanita, tapi materinya solid-solid ya, bagus. Penyampaiannya bagus-bagus. Menarik. Jadi kayak selama season 5 ini paling banyak cewek dan juga materinya lucu tuh di season ini Palembang, ya? di Palembang. Jadi kayak bakal bersaing nih banyak nih. Karena kalau gua nilai lumayan tinggi-tinggi yang wanita. Nah, ya, gue berharap tadi kan si Mawet. Ya. Lebih cocok jadi soundman lah kayaknya. Oke. Iya. Yang sebelah kanan awal tadi tuh gue udah kayak emang beneran denger pejabat lagi datang. Lama-lama ceritanya kayak si Firja. Iya, main parah. Iya, gak cocok sama bajunya anjir. Awalnya udah ke bawah bener-bener kayak orang pejabat lagi, tapi pakai stand up gitu. Yeah. Ya lama-lama fiktif banget. Udah gitu kenapa Ricardo sih bukan Ricardo? Iya, tapi kan orang luar juga Ricardo kakak. Iya. Biar gak tipu kalau nggak nulis karena anak BPS dia. Apa tadi? Masing bae lah.
Oke siap, tepuk tangan sekali lagi untuk kelima peserta. Terima kasih teman-teman. Silakan. Wow, nggak berasa sudah 23 peserta ya. Akan ada kurang lebih 10 lagi so far yang akan tampil setelah ini. Jadi siapkan energi kalian, teman-teman juri juga boleh siapkan energinya setelah ini. Di season yang baru ini kita mengadakan audisi di 2 region yang berbeda. Jadi selalu fresh dan juga baru nih buat tiap seasonnya di Yuasa Stand Up Bola Raga League. Sama seperti Yuasa Battery Indonesia, karena tahun ini mereka bakal merayakan hari ulang tahun yang ke-51. Dan dalam rangka merayakan 5 dekade dedikasi dan juga inovasi di industri otomotif, Yuasa Battery Indonesia secara resmi juga mengumumkan beberapa hal baru. Salah satunya adalah aki Yuasa Hybrid. Ini merupakan aki jenis baru karena sudah siap pakai, sudah terisi dengan aki ZIR dari pabrik yang mempunyai daya cranking yang tinggi. Minim perawatan karena rendah penguapan dan juga penurunan performa itu rendah banget saat disipan. Bisa diperoleh di toko aki atau bengkel kesayangan kamu. Selain itu bisa dipesan online di marketplace atau langsung ke Yuasa app. Tinggal download aja di Apple Store dan juga di Google Play. Yuasa, nyalakan harimu. Tempat tinggalku di gang, di lorong. Dan laki tidak bercerita tiba-tiba jual narkoba, kurir ganja. Segala kegiatan yang dibenci oleh Rasulullah. Bahkan anakku satu-satunya anak kecil di kampung aku yang akrab sama RT. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang lucu. Dan juga aku bingung gimana cara ngepromosiin ini Batu Bata. Kalau makanan enak bang, beli 2 gratis 1, selesai. Batu Bata, beli 2 nggak boleh. Deliverynya bagus, materinya bagus, komedi timingnya dapat, lengkap menurut gua. Sumpah ini tidak apa-apa, tidak lolos tayang tidak apa-apa. Ini keluh kesah warga Palembang kawan-kawan. Ini keluh kesah warga Palembang ini. Kita akan umumkan, inilah dia 10 terbaik di Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 5. Kota Audisi Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh